pimpin doa. Untuk siapa berdoa dimulai. Ayo semangat berdoanya. Ayo gimana?
pembelajaran hari ini dengan teknik diorama ya. Diorama itu gambar ya. Dengan teknik diorama kalian itu bisa menyusun rantai makanan ya. Dan dengan berdiskusi juga kalian dapat menyusun atau mengetahui komponen-komponen dari rantai makanan. Coba ibu mau bertanya nih, kira-kira kalau tumbuhan mendapatkan makanannya dari mana, Cul? Sinar matahari. Dari sinar matahari. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara mereka atau tumbuhan mendapatkan makanan dari sinar matahari? Coba Widi. Dengan cara berfotosintesis. Dengan cara berfotosintesis. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana proses fotosintesis itu? Silakan Pak Gira. Prosesnya? Proses mengolah makanan dengan bantuan sinar matahari. Itulah cara mereka mendapatkan makanan. Jadi tumbuhan mendapatkan makanan itu dengan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Sekarang ibu mau tanya, coba nih kelompok ini, kira-kira kalau tadi tumbuhan dengan mendapatkan sinar matahari berfotosintesis, kalau hewan, bagaimana hewan mendapatkan makanan? Widi? Memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Kira-kira mereka melakukan itu untuk apa ya? Mendapatkan energi, mendapatkan tenaga untuk bertahan hidup. Mereka itu harus makan ya, maka mereka memakan tumbuhan, memakan hewan lain. Coba masih ingat nggak? Hewan pemakan tumbuhan itu disebut hewan apa ya? Herbivora. Kalau hewan pemakan daging? Karnivora. Kalau hewan pemakan rumput dan daging? Omnivora. Ya, kalian hebat ya, masih mengingat pembelajaran yang telah lalu, yang telah diajarkan waktu kelas 4 dulu ya. Nah, kalian masih mengingatnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, biar kalian siap ya untuk menerima pembelajaran, kita relax dulu ya. Kita tarik nafas dulu. Ayo, sidakep. Ayo, kita tarik nafas dulu. Biar relax ya. Selama 3 kali tarik nafas, dibuang, tarik nafas, dibuang ya. Kita mulai. Akbar, sok. Sidakep, sok. Tarik nafasnya. Buang. Tarik nafas, dibuang. Tarik nafas dan dibuang. Nah, udah. Kakak Wapa, bisa nggak yang benar belajarnya? Udah ya? Gimana perasaan kalian, lebih rileks? Nah, lebih enak ya, lebih santuy. Nah, untuk menambah kesemangatan kalian dalam belajar, kita lakukan tepuk semangat dulu ya, siap? Tepuk semangat. Nah, baik, terima kasih, good job ya. Untuk selanjutnya kita akan menyimak video tentang rantai makanan. Silakan kalian simak, nanti ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Silakan simak ya videonya. Halo sahabat cerdas. Ayo disimak baik-baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan.
Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Panda dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bertandang dengan tangan berbentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh decomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sambil dicatat ya. yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri yang Kira-kira poin-poin pentingnya itu apa? dengan rantai makanan, seperti kecil dengan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang Nah, dicatat ya poin-poin penting yang dari video itu. tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat satu merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang digunakan tuan tersebut akan diubah menjadi bentuk energi untuk melakukan Ya, dicatat poin-poin pentingnya itu apa sih? Mana buku tulisnya? So, silakan dicatat. Pentingnya apa? konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan dimakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan dibuat oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi saudara dan makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi rantai makanan. Sampai juga menjadi dari berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.
kalian harus menyimak gambar dan kalian nanti menggambar makanan atau ekosistem rantai makanan ekosistem laut. Silakan dipelajari dulu, berdiskusi kelompok ya, silakan. Nah, untuk kelompok nih, untuk kelompok auditori kalian mempunyai tugas nih. Kelompok auditori itu mempelajari atau apa ya, mengetahui lebih dalam tentang apa ini, tentang materi rantai makanan. Nah, kalian itu harus menyanyikan tentang rantai makanan ini dengan apa, Cina? Dengan lagu apa? Anak dengan nada anak kambing saya. Nah, untuk LKPD selanjutnya, nah ini dipelajari ya, berdiskusi gimana caranya nyanyinya ya, nyanyi anak kambing saya itu tapi diganti ininya teksnya. Dan tugas selanjutnya kalian itu membaca cerita dan mendeskripsikan apakah di cerita ini terdapat proses rantai makanan, apakah ada komponen-komponen rantai makanan di sini. Nanti kalian deskripsikan dengan cara berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi ya. Nah, ayo berdiskusi dulu. Ini untuk kelompok kinestetik nih, lebih menantang ya, banyak pekerjaannya. Kalian itu ditugaskan apa coba? Ditugaskan apa? Ditugaskan lakukan bermain peran tentang proses rantai makanan. Nah, kalian itu silakan berdiskusi dan bermain peran.
dimakan lagi sama belalang si rumputnya. Nah, itulah saling ketergantungan, ya itu namanya rantai makanan ya. Silakan dipersilakan duduk. Terima kasih untuk kelompok kinestetik. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Nah, ya. Ya, sobat. Yo. Sudah, ayo duduk. Silakan dilanjutkan membuat KKPD-nya. Ayo. Ada lele kan? Ayo silakan. Yo, ini sok buka ininya, double tipnya. Setelah digunting, dibuka ininya. Mana itunya? Pakai apa dulu? Mau pakai gini? Ayo warnai dulu ini. Ayo diwarnai, dibantuin. Ayo, anak. Yo, cepat bantuin diwarnain. Yo. Ayo warna biru nih, pakai crayonnya boleh. Pakai pensil gambar boleh. Ayo. Untuk kelompok auditori sudah? Sudah selesai? Sudah, coba ibu lihat. Udah lengkap semua? Siapa yang mau mempresentasikan? Najrul atau siapa? Sok, Najrul sama Ibu Api aja sok. Silakan nanti dibacakan teksnya oleh Najrul dan jawabannya oleh Ibu Api. Sok silakan. Sok, ayo. Iya, sok, boleh, sok. Sok silakan Rul. Presentasikan. Kan tadi rantai makanan, ayo dipelajari. Udah berhasil kan dipelajari? Sekarang silakan disampaikan. Sok. Sok. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Coba dibaca teksnya yang keras. Pada suatu hari Rendra pergi berlibur ke rumah pamannya yang di pedesaan yang asing. Dia bermain ke sebidang sawah milik pamannya. Dia melihat hamparan padi yang sudah menguning. Ketika ia sedang duduk di tepi sawah, ia melihat beberapa hewan seperti tikus yang sedang memakan padi dan melihat ular. Di cuaca yang cerah ini, dia melihat langit yang indah dan biru. Tapi dia juga melihat burung elang yang terbang berkeliling di atas awan. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca dengan kelompokmu. Tulislah rantai makanan yang mungkin terjadi berdasarkan cerita tersebut. Hamparan padi yang sudah menguning produsen. 2. Tikus yang memakan padi yang sudah menguning konsumen tingkat 1. Ular. 3. Ular yang memakan tikus konsumen tingkat 2. Elang yang tidak memakan ular sebagai konsumen tingkat 3. Ayo cepat. Puncak. Ayo. Yo. 2. Ayo, udah? Jawabannya mana? Udah? Udah? Selesai? Ini sebagai produsen yang mana? Padi sebagai produsen. Kalau konsumen tingkat satunya apa? Tikus. Konsumen tingkat 2? Ular. Terus elang sedang memakan ular. Sebagai konsumen tingkat berapa? Tingkat 3 atau tingkat puncak ya. Jadi ini proses rantai makanannya hanya ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Ya, baik, terima kasih. Kelompok kinestetik, tepuk tangan dulu. Siapa
ayo duduk sholat. Ayo duduk. Udah selesai? Udah. Nih, kelompok kinestetik udah selesai. Siapa yang mau ke depan? Sok, Pak Gira sama siapa? Sama Intan? Boleh, sok. Silakan. Nah, ayo duduk. Ayo, sambil beresin guntingannya. Ayo. Sok. Kami dari kelompok yang keras Kami dari kinestetik akan menjelaskan tentang akan menjelaskan tentang ekosistem ekosistem sawah. Ini rantai makanan, sok dijelasin rantai makanan mana? Siapa yang mau menjelasin Pak Gira? Sok. Ini rantai makanan ekosistem sawah. sok coba dijelaskan. Padi akan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katang, katang dimakan oleh ular, Sambil ditunjuk silakan. ular dimakan oleh elang, dan padi akan dimakan oleh jamur, dan jamur akan menjadi humus yang baik untuk tanaman. Ya. Yang bawahnya? Rantai makanan ekosistem hutan. Iya, silakan dijelaskan. Rumput akan dimakan oleh kelinci, biji dimakan oleh serigala, serigala akan dimakan oleh harimau, harimau akan dimakan oleh samurai. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Gimana dari kelompok visual udah siap ke depan? Silakan. Udah selesai? Silakan. Siapa yang mau mewakili ke depan? Silakan. Yang mau mewakili ke depannya siapa? Iya, benar sekali ya. Silakan. Udah siap? Siapa yang mau ke depan dari kelompok visual yang mau mewakili? Intan sama itu siapa? Aul sama mau siapa? Aul sama Widi? Silakan. Atau mau bertiga sama Hanan boleh? Nanti silakan dijelaskan. Ayo. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan tentang ekosistem di laut. Silakan. Rumput laut sebagai produsen yang bisa dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton bisa menjadi makanan ikan-ikan kecil, dan ikan-ikan sedang memakan ikan kecil, dan ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Dikala ikan besar mati, dia akan diuraikan oleh dekomposer bakteri. Silakan Aulia bisa menyampaikan lebih detail lagi. Silakan. Sok, ayo, silakan dijelaskan lagi. Ini, silakan dijelaskan, pegang. Sok, bisa menjelaskan? Silakan dibantu. Berdua aja sama Hana. Nah, ini apa? Sok, ke atasin. Ini rumput. Rumput laut sebagai apa? Produsen. Terus?
produsen. Kalau zooplankton itu sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Terus zooplankton dimakan siapa? Ikan-ikan kecil. Ini sebagai konsumen tingkat 2. Terus lanjut oleh ikan sedang. Ini berperan sebagai tingkat konsumen tingkat berapa? 3. Terus dimakan oleh itu berperan sebagai tingkat puncak. Nih, kesini dikala dia mati sama predator lain, dia akan diuraikan oleh siapa? Oleh bakteri atau decomposer. Nah, itu apa? Rantai makanan ekosistem laut. Wah, lihat, coba diperlihatkan. Ini lihat gambarnya bagus tidak? Bagus. Nih, orang-orang hebat yang bisa menggambar ya. Nah, ini diperlihatkan gambarnya cukup bagus ya. Nah, ini harus ditiru nih sama yang lain. Ini gaya belajar visual ya. Lebih banyak membaca, menggambar ya, mengamati ya, seperti itu. Silakan. Terima kasih untuk kelompok visual. Tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya kita sebelum kita mengambil kesimpulan, kita lihat dulu materinya ya. Materi tentang rantai makanan. Ayo diamati, ayo duduk. Ini kita sekali lagi ya, kita amati dulu rantai makanan. Nah, kita lanjut. Sebelum kita mengambil kesimpulan, kita ingat kembali Cina ya, rantai makanan itu apa? Coba siapa yang mau membacakan? Pak Gira, coba bacakan. Nah, itu yaitu hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup yang menghasilkan perpindahan energi. Ya, misalkan tadi padi dimakan tikus, ya. Nah, karena memakan padi, tikus itu jadi mempunyai energi, jadi perpindahan energi dari padi ke tikus. Tikus dimakan ular. Nah, energinya pindah ke ular. Terus dari ular dimakan apa ular? Elang. Maka energinya pindah ke elang. Nah, terus begitu selanjutnya mati dan diuraikan. Nanti jadi humus bermanfaat juga buat si padi ya. Nah, itulah yang namanya rantai makanan ya. Kita mengingat kembali nih. Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu sebagai perannya sebagai apa? Sebagai produsen. Sebagai produsen itu karena dia bisa mengolah makanannya sendiri tanpa memakan predator lain. Nah, itu dinamakan produsen ya. Tumbuhan hijau. Terus binatang. Binatang herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora itu konsumen tingkat berapa? 1. Kalau pemakan daging karnivora konsumen tingkat berapa? 2. Tingkat 2 dan selanjutnya ya, tingkat 3, tingkat 4 ya. Dia coba pengurai atau dekomposer, silakan dibaca oleh Abian. Kebaca nggak itu yang di layar? Tuh yang dekomposernya. Kebaca nggak? Enggak. Gitu. Yang pengurai dekomposer. Bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai dekomposer. Nah, ya, jamur itu berperan sebagai pengurai atau dinamakan dekomposer ya. Kita lanjut. Nih. Kita lanjut ya. Nih, rantai makanan ekosistem mana ini? Ekosistem mana? Ekosistem sawah. Siapa yang
itu tikus dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Setelah itu ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau puncak. Dikala elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai dekomposer. Nah, terima kasih. Tepuk tangan buat Bibi. Hebat ya. Berani menyampaikan pendapatnya. Coba ini, tahukah kalian, Zenaya? Coba, tahukah kalian? Nah, ini ada tanda tanyanya. Coba dibaca. Apa sih yang boleh kalian tahu itu? Siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Kakak Bapak? Siapa yang mau membacakan? Siapa? Kamu? Salah saja atau apa aja? Salah Bapak kelihatan? Salah. Konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian hewan tersebut bisa hewan-hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya. Saat berburu makanan dia dibunuh manusia. Ketika makhluk itu mati, rangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh ketika makhluk dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah terbentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Nah, itu yang harus kalian tahu itu ya. Konsumen paling akhir biasanya disebut sebagai konsumen puncak atau rantai bagian tersebut disebut apa? Konsumen tingkat 1 itu herbivora. Kalau konsumen tingkat 2 atau tingkat puncak itu biasanya hewan karnivora dan omnivora ya, hewan pemakan daging dan hewan pemakan daging atau tumbuhan. Karena mereka itu bisa mati itu karena mereka itu bertarung dengan predator lain, terus kalah dan mati, atau diburu oleh siapa? Oleh manusia, hingga mereka itu mati dan nanti diuraikan oleh siapa? Oleh bakteri atau dekomposer. Nah, udah diurai, mereka itu akan menjadi humus dan bermanfaat untuk produsen ya. Jadi saling berantai ya. Kita lanjut. Nah, ini ekosistem laut. Coba tadi udah dijelaskan ya sama kelompok visual. Bisa diulangi? Silakan Hanan diulangi. Tadi apa cenah ekosistem laut teh? Fitoplankton atau apa? Silakan berdiri. Fitoplankton Sebagai konsumen tingkat 1. sebagai Produsen. terus Lalu zooplankton sebagai konsumen tingkat 1 dimakan oleh ikan-ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ikan-ikan kecil dimakan oleh burung sebagai konsumen tingkat puncak. Nah, ini ekosistem laut. Ini ada fitoplankton dimakan oleh zooplankton dan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil ini dimakan oleh burung pelikan. Ya, burung pelikan itu burung pemakan ikan. Nah, itu yang terjadi di ekosistem laut. Tadi yang disampaikan oleh kelompok visual, rantai makanannya lebih panjang lagi ya. Ada ikan kecil, ikan sedang, ikan dewasa. Nah, itu sistem ekosistem laut di sawah yang lebih panjang. Kalau ini ekosistemnya, rantai makanannya lebih pendek. Kita lanjut. Nah, ini coba siapa yang mau membacakan? Siapa? Baby? Sally? Kelihatan? Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak
jadi rantai makanan itu tidak harus selalu panjang ya. Nah ternyata ini di padang rumput itu hanya dua saja, hanya rumput pohon akasia dan si gajah. Kenapa seperti itu? Karena gajah itu tidak ada yang mau memakan gajah, tidak ada predator lain. Nah seperti itu ya. Sekarang kita ambil kesimpulan. Coba apa ya kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Coba Widi, berdiri silakan. Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa yang Widi pelajari tentang rantai makanan proses makan memakan. Terus yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan Energi ya. Nah proses dari makan memakan itu disebut apa? Disebut rantai makanan. Nah seperti itu. Terima kasih. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Silakan Pak Gira. Silakan berdiri. Apa coba yang dipelajari Pak Gira hari ini tentang rantai makanan? Yang keras dong. Tentang rantai makanan. Terus apa lagi? Tentang berbagai macam ekosistem apa aja tadi kira-kira yang dipelajari? Ekosistem laut dan ekosistem hutan. Hebat. Kalau proses ekosistem itu kira-kira harus panjang nggak prosesnya? Enggak. Tadi dijelaskan di materi ini apa sih? Si gajah ini hanya terjadi dua aja ya rantai makanannya. Hanya terjadi pohon apa dan apa? Pohon akasia dan gajah. Dan gajah. Kenapa ya? Bisa ngasih tahu alasannya kenapa cuma dua aja? Karena si gajah itu apa ya? Ada yang mau nggak predator lain yang bisa memakan gajah? Tidak ada ya, makanya gajah memakan pohon akasia. Nah sementara gajah itu tidak ada predator lain yang memakan gajah. Mungkin pembelajaran kali ini tentang rantai makanan ya, seperti itu ya. Coba siapa nih? Ibu mau tanya nih, penasaran sama kelompok auditori dari tadi nggak ada yang mau menjelaskan. Coba siapa? Arul mau menjelaskan apa yang dipelajari hari ini ya? Coba berdiri. Tadi kita belajar tentang apa, Rum? Nah, rantai makanan. Terus apa yang dimaksud dengan rantai makanan itu? Proses apa? Proses makan. Yang dirubah menjadi energi. Ya, bisa ngasih contoh nggak? Proses makan itu berbentuk rantai makanan. Bisa nggak menjelaskan tentang ekosistem sawah atau ekosistem hutan? Silakan, bebas. Mau ngasih contoh ekosistem apa? Coba tadi yang presentasikan ekosistem apa itu? Ekosistem sawah. Coba bisa diceritakan prosesnya? Proses rantai makanannya? Dari apa tadi? Ada hamparan sawah. Di hamparan sawah itu ada apa? Nah, padi yang sudah menguning. Berperan sebagai apa kira-kira? Nah, terus lanjut. Ada tikus yang memakan padi yang sudah menguning sebagai konsumen tingkat 1. Ular yang memakan tikus sebagai konsumen tingkat 2. Elang yang sedang memakan ular sebagai konsumen tingkat 2 atau puncak. Iya. Cuman itu tidak ada kelanjutannya. Ada pengurainya enggak? Ada jamurnya enggak? Enggak ada. Cuman sampai produsen berarti ya. Terus udah produsen apa?
konsumen tingkat 1, terus konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3, tingkat 3 atau puncak ya. Coba perwakilan dari kelompok ini siapa lagi ya? Ibu mau tanya Ulum aja. Coba Ulum, apa yang dipelajari hari ini? Kesimpulannya apa? Rantai makanan. Coba rantai makanan itu apa? Proses apa coba? Proses makan, memakan menjadi energi. Coba Ulum bisa nggak proses makan memakan itu seperti apa? Kan itu terjadi rantai makanan ya. Coba bisa kasih contoh nggak ekosistem rantai makanan yang ada di laut? Coba tadi seperti apa? Yang sebagai produsennya apa? Zooplankton. Terus dimakan oleh siapa ya? Pito? Si fitoplankton dimakan siapa? Ikan-ikan kecil. Terus ikan-ikan kecil dimakan apa tadi? Ikan-ikan sedang. Terus besar. Terus ada lagi nggak? Ikan-ikan besar itu misalkan mati itu karena misalkan bertengkar dengan predator lain, maka ikan besar salah satunya mati. Udah itu terjadi bagaimana lagi? Rantai makanannya dimakan oleh siapa? Ikan-ikan besar yang sudah mati itu oleh bakteri atau apa namanya? Ada yang tahu? Bakteri, jamur atau apa? Decomposer. Baik, terima kasih. Nih, sekarang ke visual nih. Baru Willy ya tadi yang bicara sama Nana. Coba yang lainnya. Bardan, bisa menjawab? Nah, ini mau tanya tadi, mendengarkan nggak itu kakinya? Mendengarkan tidak? Tadi ekosistem itu tidak, rantai makanan itu tidak selalu panjang prosesnya ya. Tadi ada pohon di padang pasir ya, di gurun. Nah ada pohon, terus ada gajah. Tadi pohon apa ya yang dimakan oleh gajah? Pohon apa? Cip. Berarti tidak mendengarkan. Pohon apa? Pohon apa? Asia. Yang menyimak itu pohon akasia itu dimakan oleh siapa? Oleh gajah. Kenapa ya awalnya itu rantai makanannya itu pendek, cuma 2. Bisa menjelaskan alasannya tidak? Karena predator yang memakan si gajah ya. Nah, jadi gajah hanya memakan rumput dan pohon akasia, sementara gajahnya tidak ada yang mau memakannya ya. Nah, jadi sistem rantai makanan itu tidak selalu panjang ya, dan ekosistem itu bisa terjadi di mana saja ya, tidak hanya di sawah, di mana lagi? Di hutan, terus di laut, bisa aja di mana saja terjadi ekosistem. Misalkan akuarium, kan itu ada bagian-bagian yang saling membutuhkan, yang saling memakan dan diubah menjadi sebuah energi ya. Nah seperti itu kesimpulannya, pembelajaran tentang rantai makanan itu seperti itu ya. Kira-kira menarik nggak pembelajaran hari ini? Menarik. Ada yang
Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat ini. Silakan Kak Dina. Sini ayo. Ayo cepat. Silakan dari kelompok kinestetik akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Ayo. Silakan. Pembelajaran hari ini sangat seru karena kita bermain peran dan ada juga lagu-lagu dari kelompok auditori. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ayo, aduh. Silakan ke depan sayang. Ayo, kita berefleksi. Ayo. Pembelajaran. Pembelajaran hari ini sangat seru dan menarik. Apa yang dipelajari? Kelompok kami menyanyikan apa? Kelompok kami menyanyikan tentang rantai makanan. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat dan dampak yang baik untuk kalian ya. Seperti